Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang proses pembelajaran di SD mata kuliah Perspektif Pendidikan. Langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama, definisi proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, metode proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan proses pembelajaran secara umum untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kognitif atau kemampuan intelektual. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individu mengenal dunia sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual. Yang kedua, afektif atau perkembangan moral. Tujuan afektif mengenai perkembangan sikap, perasaan, nilai-nilai yang disebut juga perkembangan moral. Yang ketiga, psikomotrik atau keterampilan. Tujuan psikomotrik adalah menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur-unsur motorik sehingga siswa mengalami perkembangan yang maju dan positif. Metode proses pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Metode ini meningkatnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dan teknik pembelajaran yang bervariasi dan efektif yang sesuai secara maksimal sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dan hasil belajar dapat diperoleh secara maksimal. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran dengan media miniatur lingkungan alam yang sesuai secara maksimal sehingga terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, pemberian motivasi pada pembelajaran berlangsung sehingga peserta didik tertarik pada pelajaran. Yang keempat, pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan melibatkan peserta didik dalam materi. Yang kedua, metode pembelajaran demonstrasi dan media audio visual. Metode ini berlangsung antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya dan penelitian. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk bisa memahami media audio visual yang disampaikan oleh pendidik pada proses pembelajaran. Peserta didik wajib mengikuti perbaikan pembelajaran penggunaan metode demokrasi terlebih dahulu dan pemberian tugas dengan bantuan media audio visual. Yang ketiga, model pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik agar peserta didik dapat berpikir lebih tinggi, kritis dan kreatif, agar banyak mendapat pengetahuan yang bermakna dalam kehidupan yang dekat dengan kehidupan nyatanya dan dapat merubah perilaku seorang peserta didik menjadi lebih baik.